Uh, Baik, sekarang kita akan coba bahas lebih lanjut untuk jenis-jenis reaksi kimia yang kespontanan reaksinya itu bisa dijadikan dengan entalpi ataupun dengan energi bebas Gibbs. Nah, oke, di sini reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini kita akan golongkan menjadi dua. Oh ya, sebelum kita bahas untuk cepat dan lambatnya, untuk reaksi kimia itu umumnya reaksi kimia itu terjadi pada wadah terbuka, sehingga dia akan terpapar pada tekanan atmosfer, tekanan atmosfer yang nilainya konstan kan. Oke. Sehingga apa? Sama saja saya mengatakan prosesnya itu adalah umumnya adalah proses yang isobarik. Nah, kita lihat di sini ini adalah umumnya reaksi kimia itu merupakan reaksi yang isobarik. Kita lihat di sini bahwasanya untuk entalpi itu dia isobarik dan energi bebas Gibbs itu juga isobarik ya. Jadi dua persyaratan ini sudah terpenuhi untuk sebagian isobariknya. Nah, kemudian reaksi kimia tadi juga bisa dibagi menjadi reaksi kimia yang cepat atau yang lambat gitu. Nah, untuk reaksi kimia yang cepat itu karena asumsinya dia sangat cepat, maka sepanjang reaksi tidak terjadi pertukaran kalor lingkungan gitu ya, lingkungan. Yang sama saja mengatakan dia itu proses apa? Kalau kita tuliskan dq-nya sama dengan 0 atau dia prosesnya itu adalah adiabatik. Nah, makanya sekarang kalau kita bisa lihat bahwasanya untuk reaksi kimia yang cepat, maka dia itu sebuah proses yang isobarik dan adiabatik. Oleh karena itu untuk reaksi kimia yang cepat itu kita bisa gunakan entalpi sebagai atau nilai perubahan entalpi yang negatif ini sebagai suatu tanda bahwasanya reaksi tersebut terjadi secara spontan. Artinya kalau dia cepat dan dia itu isobarik reaksi kimianya, tapi delta H-nya itu tidak lebih kecil dari 0, maka misalnya positif gitu ya, maka kita bisa pastikan dia itu tidak terjadi reaksinya secara spontan gitu. Kemudian untuk reaksi kimia yang terjadi secara lambat, karena dia lambat, kita bisa asumsikan bahwa sepanjang reaksi sistem yang ditinjau tadi, sistem kimia itu selalu berada dalam kesetimbangan termal dengan lingkungan. Nah, artinya apa? Kalau dia selalu berada dalam kesetimbangan termal dengan lingkungan, artinya prosesnya itu adalah proses yang isotermal. Ya. Karena dia prosesnya isotermal, maka untuk proses kimia reaksi kimia yang berjalan dengan lambat itu kita bisa gunakan energi bebas Gibbs untuk mencirikan apakah reaksinya itu terjadi secara spontan atau tidak. Jadi kalau perubahan energi bebas Gibbs-nya itu lebih kecil sama dengan 0 atau lebih mencoloknya itu kalau dia lebih kecil dari 0 nilainya negatif, perubahan energi bebas Gibbs-nya itu negatif, maka kita bisa pastikan bahwasanya reaksi tersebut terjadi secara
spontan gitu ya, dan irreversible. Jadi untuk proses yang cepat ini spontanitasnya itu, maka yang ini spontanitas reaksi itu dicirikan oleh sama dengan 0 atau negatif, sedangkan untuk yang ini itu spontanitas reaksinya itu dicirikan oleh nilai perubahan energi bebas Gibbs-nya itu lebih kecil sama dengan 0. Jadi itulah yang mencirikan spontanitas reaksi untuk suatu reaksi kimia yang berjalan cepat dan lambat.